Hai guys, apa kabar? Semoga sehat selalu untuk kalian semua. Pada video kali ini, Mimin akan membahas suatu teori tentang buronan Luffy yang akan melambung setelah Wano selesai. Pertarungan di Onigashima semakin seru dan tensinya sendiri semakin meningkat, di mana para generasi terburuk mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi dua Yonko hebat, yaitu Big Mom dan Kaido. Mereka berdua pun nampaknya mulai menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya dalam pertarungan ini. Mengingat kelima generasi terburuk nyatanya mampu memberikan perlawanan tangguh di luar dugaan mereka. Pertempuran di Onigashima ini sepertinya menjadi bukti janji dari Oda Sensei yang sebelumnya menyebutkan bahwa arc Wano ini akan menjadi arc paling heboh, paling epik, dan paling besar di sepanjang seri One Piece, setidaknya untuk saat ini. Oda juga mengatakan bahwa pertempuran puncak di arc ini akan membuat pertempuran di Marineford terasa begitu kecil. Dan sejauh ini, hal tersebut memang sedikit terbukti. Dengan tensi yang sangat tinggi, serangan yang tiada akhir, bahkan mereka semua harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka, menjadi bukti seberapa epik pertarungan di Onigashima, khususnya yang terjadi di atap istana. Peristiwa ini juga mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan besar bahwa nilai buronan kelompok topi jerami akan melejit, seperti yang terjadi pasca peristiwa di Enies Lobby. Dan ada kemungkinan juga bahwa Luffy akan mendapatkan nilai buronan yang paling besar di antara keempat Yonko. Bagaimana kemudian hal itu bisa terjadi? Kita bisa melihat contohnya dari sosok Kurohige. Kurohige memulai karir bajak laut dari nol dan tidak memiliki reputasi. Namun, nilai buronannya saat ini adalah 2,2 miliar berry. Angka tersebut merupakan hasil dari apa yang sudah dia lakukan, seperti mengalahkan Ace, mencuri tahanan level 6 Impel Down, membunuh Shirohige, meskipun Shirohige sudah dalam keadaan terluka karena bertarung melawan Angkatan Laut, dan menghancurkan markas pasukan revolusi. Melihat sosok Kurohige, harus diakui bahwa apa yang dia lakukan untuk bisa berada pada titik ini benar-benar sangat luar biasa. Namun, ada sebuah perbedaan besar antara Luffy dan Kurohige dalam situasi mengalahkan Yonko. Yang pertama, siapa yang memulai perang dengan Shirohige? Jawabannya adalah pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Setelah mereka mengumumkan akan mengeksekusi Ace, hal itulah yang menciptakan konfrontasi antara Angkatan Laut, Shichibukai, dan kelompok Shirohige. Pertempuran ini benar-benar mengganggu keseimbangan kekuatan dunia. Hal itu berbeda dengan Luffy, yang memang secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Yonko Kaido di Onigashima. Berdasarkan hal tersebut, Kurohige tidak mendapatkan pengakuan dari apa yang sudah dia lakukan, seperti misalnya mengalahkan Shirohige. Orang-orang hanya melihat Kurohige menghabisi Shirohige setelah dia bertarung melawan Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Luffy pun sebenarnya tidak menjadi satu-satunya orang yang menghadapi Kaido. Yamato, Zoro, dan generasi terburuk lainnya ikut membantu. Dan itulah yang kemudian menjadi pembeda dari perang yang dialami Luffy. Karena Luffy yang memulai semuanya. Artinya, orang-orang akan mengetahui Luffy yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Dia yang akan mendapatkan pengakuannya. Dia saat ini sedang menghadapi bukan hanya satu, tetapi dua bajak laut paling berbahaya di dunia, Kaido dan Big Mom. Nilai total buronannya bisa mencapai 8 miliar lebih. Angka tersebut
tentunya melebihi para Yonko lain. Bahkan melebihi Roger yang saat ini masih memegang rekor bajak laut dengan nilai buronan paling besar. Namun pada akhirnya mereka berdua akan kalah di tangan Luffy. Mengapa kemudian hal itu penting? Berita yang dibuat Morgan mengenai Luffy saat di Whole Cake Island yang menyebutkan bahwa topi jerami adalah sosok pendatang baru yang hebat. Meskipun pada kenyataannya itu dilebih-lebihkan, adalah sebuah hal yang penting karena berita itu membangun citra Luffy sebagai pemimpin yang hebat. Disebutkan bahwa Luffy mampu memimpin kelompok bajak laut Fire Tank dan juga Germa Double Six. Meskipun begitu, sebenarnya berita tersebut tidak sepenuhnya salah, mengingat Luffy adalah kapten dari armada besar topi jerami. Law dan Kid mungkin akan memiliki peran seperti halnya kelompok Fire Tank dan Germa Double Six pasca Wano. Kecuali jika kemudian keduanya mampu mengalahkan Big Mom. Luffy akan kembali dikenal sebagai sosok pemimpin yang hebat dengan mampu mengalahkan dua Yonko ketika semuanya selesai. Elemen penting lainnya dalam hal ini adalah bagaimana kemudian Big Mom dan Kaido akan dicap sebagai pecundang karena kalah, dan Luffy akan dianggap sebagai jawaranya. Hal itu bukan karena Luffy berhasil mengalahkan keduanya, melainkan berbagai hal yang telah ia lakukan. Contohnya masuk ke wilayahnya, mengalahkan para komandan mereka, menghancurkan istana, dan sebagainya. Apa yang sudah dia lakukan di Whole Cake Island membuat Luffy mendapatkan nilai buronan 1 miliar lebih. Logikanya, dengan semua yang sudah dia lakukan sejak Whole Cake Island sampai akhir Wano nanti, Luffy dipastikan akan mengalami kenaikan buronan besar-besaran. Dan perlu diperhatikan juga bahwa Luffy mungkin tidak perlu menghabisi nyawa Big Mom atau Kaido. Dengan berhasil mengalahkannya saja, hal itu sudah dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Itulah teori tentang buronan Luffy yang akan melambung setelah Wano selesai. Bagaimana menurut kalian? Berapa harga buronan Luffy setelah Wano selesai?